sebelum kita mulai pembelajaran, mohon Gatot untuk memimpin doa agar pertemuan kita pada hari ini dimudahkan dan dilancarkan dan ilmu yang kita nanti didapatkan bisa bermanfaat. Silakan Gatot. Baik, Pak. Oke, untuk memulai pelajaran mari kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Gatot. Selanjutnya Bapak ingin mengecek dari kalian adakah yang udah masuk Gatot? Ada yang udah masuk Gatot? Masuk semuanya, Pak? Semuanya? Masuk semua? Ada yang udah masuk ya? Ya, Pak. Udah semua ya? Masuk semua. Alhamdulillah. Baik, jadi sebelum kita Bapak masuk materi, Bapak akan mengecek dulu nih, sudah fokus nggak mau belajar nih. Nah kata pepatah mengatakan salah satu orang yang udah bahagia itu jasad dan pikirannya itu berpisah. Jasadnya di kelas, pikirannya di malam minggu. Nah yang bahaya nih. Jadi harus disatukan, pikiran dan jasadnya harus nyatu supaya bahagia. Toh kalau kita di luar juga, pikiran kita keluar, jasad kita di sini, kita tidak akan bisa ngerjain apa-apa juga. Kerjaan di luar juga tidak akan terselesaikan. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik ya. Ya, Pak. Sebelum mulai, Bapak mau ngecek dulu nih. Sudah fokus nggak mau belajar? Sudah makan semua kan tadi pagi kan? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, baik. Gatot Nanti belum, Pak. Gatot belum. Lain kali kalau ke sekolah jangan lupa makan dulu ya biar semangat. Bangunnya telat, Pak. Makanya tidurnya jangan malam-malam Gatot. Ya, lebih awal. Baik, anak-anak sekalian, Bapak ingin tes keseriusannya. Fokusnya nanti ikuti kata-kata Bapak ya. Kata-kata dan ucapan Bapak diikuti ya. Coba angkat jarinya. Angkat jarinya. Ya. Ini, Pak. Perhatikan jari Bapak ya. Ya. Angkat jarinya. Ikuti kata-kata Bapak ya. Apa yang Bapak katakan. Coba pegang hidungnya. Ya, alhamdulillah. Bapak tidak perlu mengorangi. Berarti anak-anakku dari tadi memang sudah betul-betul menanti-nanti pelajaran ini. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, kita akan mengembara ke beberapa wilayah, walaupun tidak secara langsung ya. Kita akan mengembara, berkeliling, melihat hutan-hutan dan kondisi hutan yang ada di sekitar kita. Ya, sebelumnya, Mas, kemarin kita sudah belajar mempelajari penyebab kerusakan hutan. Ada yang masih ingat akibat kerusakan hutan minggu lalu? Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, Cepi ya, Pak. apa? Saya, Pak. Ya, Saya, Maruf. Pak. Cepi dulu, Cepi. Cepi dulu, Pak. Saya dulu, Pak. Saya, Pak. Cepi, Dulu Saya, saya, Pak. Cepi. Ya, Cepi dulu. Ya, silakan Cepi. Akibat ya, Pak. Akibat kerusakan hutan itu akibat illegal logging, Pak, penebangan liar. Oh, Ya. bagus. Saya, Coba Pak. Saya. cuma Maruf. Ya. Penambangan, Pak. Penambangan liar. Ya, betul. Pak. Ya, Gatot. Akibatnya global warming, Pak. Ah, betul. Jadi pertanyaan kalian tepat semua ya. Sudah masih ingat, alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke inti ya. Inti masalah hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengelola lahan bekas tambang itu kita olah agar bisa berfungsi kembali sebagaimana seperti semula ya. Ya, coba Bapak akan tampilkan beberapa slide berikut sebagai gambaran buat kalian.
Ya, sudah terlihat ya Belum, Pak Guru. Belum Pak Guru? proses berarti. Oke. Ya, sudah Pak. Dia sedang OTW tadi ya. Iya, Sedang Pak. OTW. Ya, ntar. Ini Bang Andi sebentar lah, kapan kartunya. ya baik ya. Jadi hari ini kita akan membahas, mempelajari, menggali bagaimana cara kita mengelola lahan tambang agar ke depan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari ini nanti bisa bermanfaat dan bisa berperan aktif untuk ikut serta mengembalikan kondisi lahan tambang yang habis ditambang kembali seperti semula. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana konsep dasar reklamasi hutan ya. Nah, tujuannya apa? Kenapa kita perlu belajar reklamasi hutan? Agar kalian nanti dapat mengerti apa sih reklamasi itu, terus prinsip-prinsip apa dan tujuan reklamasi itu apa sih? Nah, bagaimana pengertian reklamasi yang benar agar kalian tidak salah persepsi dan prinsip-prinsip yang ada dengan reklamasi itu bagaimana sih? Nah, itu yang akan kalian pelajari nanti. Nah, sebagai pembuka, Bapak ingin tanya gambar apakah di bawah ini? Danau, Pak. Danau tengah hutan, Pak. Danau di depan hutan, Pak. Danau, Pak. Kalau ngelihat kondisi ini enak apa biru. tidak? Sejuk Seger, apa Pak. tidak? Seger. Tung, Pak. Nah, sekarang berikutnya ya masih sama ya. Terus gambar berikut ini apa ini? Nah, ini Pak, Tempat serem Pak. pertambangan, Pak. Lahan gundul. Terus tambang, Pak. Kalau Lahan ngelihat gundul. ini sejuk nggak? Serem, Tidak, serem Gersang. Pak. Pak. Serem. Panas. Nah, serem. Baik. Gersang Pak. Nah, terus sekarang apa yang Aduh, terjadi ini? ini mah banjir, Pak. Banjir, Pak, Pak. banjir Pak. Kira-kira ada hubungannya dengan gambar pertama tadi yang kedua apa tidak? Ada. Ada Pak. Nah, Nah, nanti kita Ada, Pak. telusuri ya. Coba lihat berikutnya. Nah, ini apa ini? Banjir, Banjir. Pak. Banjir lagi. Masih Banjir ada bandang, nggak Pak. hubungannya dengan gambar kedua tadi? Ada Ada. Pak. Nah, ini kan masih tanda tanya. Nanti kalian akan tahu kena apa sebabnya. Terus yang gambar berikutnya ini ngapain ini? Tanam Reboisasi. pohon, Pak. Tanam pohon Pak. Tanam pohon. Nah, inilah nanti yang akan kita gali perdalam bagaimana agar proses penanam ini sukses dan berhasil mengembalikan kondisi lahan yang tadi habis bekas tambang kembali seperti semula. Nah, ini kan contoh yang sudah dilakukan di mana tanah sebelahnya masih awalnya gundul akibat tambang diolah, sekarang pelan-pelan menjadi hijau kembali. Nah, sekarang silakan Bapak ingin memperlihatkan supaya pemahaman kalian lebih matang, lebih komprehensif. Saksikan mungkin video berikut ya. Aduh, waktunya ini. Bentar, langsungkan aja. Ada videonya sudah. Ini. Ya, tolong anak-anak cermati, perhatikan video berikut ya. Sudah kelihatan? belum, Pak. Belum mulai. Baik. Dan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan
kehutanan seperti pertambangan, terutama pada pertambangan dengan sistem terbuka, karena sifatnya yang lembah bentang alam, maka selain ganggunya ekosistem hutan. Ya baik ya, tadi kalian sudah menyaksikan bagaimana kondisi hutan akhirnya dikelola secara dengan reklamasi yang pelan-pelan, mudah-mudahan nanti akan kembali seperti semula. Baik anak-anak sekalian, Bapak lanjut sedikit lagi. Ya, tadi ya, selanjutnya kita akan Bapak akan membagi beberapa kelompok ya untuk memastikan sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan terkait dengan materi tadi itu ya. Nah, di sini Bapak juga sudah ikutkan tentang link bahan ajar. Kalian bisa nanti buka bahan ajarnya dan menggali, dan ada medianya juga Bapak sudah siapkan. Kalaupun tadi masih ada yang terlewatkan, kalian bisa buka kembali medianya ya. Nah, selanjutnya nanti Bapak akan bagikan LKPD ya. LKPD-nya ini LKPD Nah, ini LKPD yang nanti kalian diskusikan per kelompok. Nanti satu kelompok bisa 3 sampai 5. Nanti ya anak-anak sekalian bisa 3 sampai 5. Kayaknya cukup 3 kayaknya satu kelompok ya. Karena kita cuman terbatas jadi cukup 3. Nanti di sini kalian akan bagaimana berdiskusi, dan nanti Bapak akan lihat penilaian yang Bapak lakukan, bagaimana penilaian kognitif, psikomotorik, terus kerja sama tim antara satu dengan yang lain, keaktifan. Nah, Bapak akan pantau selama kalian diskusi nanti ya. Nah, ini LKPD-nya di sini kalian nanti harus isi, tuangkan ide-ide pemikiran-pemikiran kalian berlandaskan bahan atau media yang Bapak sudah bagikan ya. Selanjutnya Bapak kasih kesempatan kalian untuk diskusi kurang lebih sekitar 10 menit anak-anak. Ya, Pak. Silakan. Baik, Ya, Pak. Baik, Pak. Jangan lupa nanti ditunjuk ya ketua kelompoknya siapa. Nanti no tulis dibuat juga. Baik, sudah ya, sudah semua Bapak perhatikan. Ya, tepuk tangan dulu buat semangat kalian yang dalam waktu singkat bisa menyelesaikan diskusi kita pada hari ini. Baik, siapa ini dulu yang mau nyoba presentasi hasil diskusinya? Ya, ada yang mau maju? Oh, Sofi. Oh, baik Sofi. Alhamdulillah presentasi Sofi sangat bagus, menarik. Bahkan tadi dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik ya. Ya, Pak. Alhamdulillah, makasih Sofi. Tepuk tangan dulu buat kelompok Sofi. Ya baik, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Ada lagi kelompok berapa? Kelompok 3. Oh iya, kelompok 3 duluannya. Ya silakan, kelompok 3. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, siap. Kelompok 3 ya? Ya, Pak. Oke. Cepi, Pak. Ya. Mantap, Cepi. Alhamdulillah, kelompok 3 sudah presentasi ya. Sudah bagus, pokoknya tidak mau kalah juga tadi dengan kelompok 1 kayaknya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Terakhir, ini kelompok
kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, Pak. Oh, Neti ya, Neti. Ya, alhamdulillah Neti juga ternyata tidak mau kalah. Nah, karena biasanya yang terakhir-terakhir itu bisa melihat kekurangan dari kelompok yang lain, dia tambahkan. Ya, bagus Neti. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok Neti. Ya, alhamdulillah hasil diskusi kalian hari ini sangat mengembirakan, membanggakan Bapak. Ternyata semua aktif, interaktif, saling berbagi, saling melengkapi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain ya. Dan kita mendapat gambaran yang utuh tentang materi kita pada hari ini tentang reklamasi ya. Selanjutnya kita akan melakukan kesimpulan dulu ya, kesimpulan ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita pada kali ini? Saya, Pak. Ya, silakan Gatot. Ya, Pak. Kesimpulannya, ya, reklamasi sangat dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi lahan akibat peristiwa alam atau oleh kegiatan manusia, Pak. Oh, mantap, bagus Gatot. Ternyata diam-diam Gatot ini sangat fokus ya tadi ya. Selanjutnya sebelum mengakhiri, jadi kalau kita bisa gambarkan ya kondisi daerah kita, khususnya di tempat kita berada ini, kita berusaha mereklamasi, menanam. Kalau kita contohkan ini ibarat perahu ya, kalau kita berjalan di laut itu perahu, tetapi ada bocor. Tetapi jangan berputus asa walaupun kita terus menggali, menanam, berusaha mengembalikan walaupun ada masih bocor-bocor dikit, pelan-pelan kita sambil tambal bocornya. Nah, mungkin kalau itu kita bisa analogikan bagaimana kondisi yang lahan di wilayah kita ya. Tapi kita tetap tidak boleh berputus asa, kita harus tetap berusaha menanam kembali terus-menerus sampai berharap suatu saat akan kembali lahan kita seperti semula, sehingga kondisi yang tadi yang kalian lihat sendiri tadi itu banjir itu pelan-pelan menurun karena tanaman-tanaman di hulu sana sudah kembali subur, kembali menghijau, sehingga bisa mampu menampung dan menyerap air sehingga tidak lari ke perkotaan tempat kita tinggal ya. Terakhir Bapak ingin minta salah satu dari kalian memberikan refleksi mungkinnya hasil pembelajaran kita pada hari ini. Saya, Pak. Ya, silakan. Dengan reklamasi hutan dapat memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Ya, tepat sekali Nanik apa yang disimpulkannya tadi. Ya, tepuk tangan dulu buat kalian semua yang sudah begitu semangat dalam diskusi hari ini. Ya baik, sebelum kita akhiri mungkin tadi sudah mungkin bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing anak-anak. Ya sudah ya. Baik. Kalau demikian Bapak bisa tarik kesimpulan secara umum bahwa tugas kita generasi muda yang mungkin seorang rimbawan tidak harus peka melihat lingkungan yang ada di sekitar kita, dan kita tidak boleh acuh sama acuh melihat banjir yang ada di sekitar kita, melihat penebangan yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh acuh tak acuh. Kita harus inisiatif. Nah, ini mudah-mudahan kalian sebagai rimbawan salah satu inisiatif kalian untuk berjuang, berusaha dan mengembalikan hutan kita kembali lestari seperti semula. Ya baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Nanti
Bapak akan kasih sedikit tes ya untuk memastikan kalian sudah paham apa tidak dari rangkaian acara kita. Nanti setelah jam berhenti silakan dikumpul ke Bapak ya. Demikian, silakan untuk hari ini Pak Gatot kembali menutup doa. Oke, baiklah. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Gatot. Nanti kita mungkin minggu depan kita akan kembali lagi setelah menata lahan. Bagaimana menata lahan yang baik dan benar agar penanaman itu tidak asal-asal ya, sehingga kelihatan indah dan bagus. Dari Bapak demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.